Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pembahasan contoh soal sederhana dari konsep besaran, satuan, dan dimensi. Tapi sebelum kita memasuki materi, mari kita awali dengan murotal. Dan surah yang akan kita baca adalah surah Al-Insyirah. Semoga Allah mudahkan kita dalam menyelesaikan persoalan-persoalan terkait konsep besaran, satuan, dan dimensi. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Baik, langsung saja kita menuju ke soal yang pertama. Tulislah besaran pokok beserta satuan dan dimensinya. Kita ingat kembali, apa itu besaran pokok, apa itu satuan, dan apa itu dimensi. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan dan tidak diturunkan dari besaran lainnya. Sedangkan satuan merupakan acuan atau pembanding dari suatu besaran. Dimensi merupakan bentuk penulisan suatu besaran menggunakan lambang besaran-besaran pokoknya. Nah, apa saja yang termasuk besaran pokok? Berikut 7 besaran pokok yang memiliki dimensi. Yang pertama ada panjang, lambang besarannya L, satuannya meter, dimensinya L besar. Yang kedua ada massa, lambang besarannya M kecil, satuannya kilogram, dimensinya M besar. Yang ketiga ada waktu, lambang besarannya T kecil, satuannya sekon, dimensinya T besar. Yang keempat ada suhu, lambang besarannya T besar, satuannya Kelvin. Ingat ya, bukan Celsius maupun Reaumur, tapi Kelvin. Kemudian dimensinya theta, seperti ini penulisannya. Yang kelima ada kuat arus listrik, lambang besarannya I kecil, satuannya ampere, dimensinya I besar. Yang keenam intensitas cahaya, lambang besarannya I besar, satuannya kandela dan dimensinya J. Dan yang ketujuh adalah jumlah zat, lambang besarannya N kecil, satuannya mol dan dimensinya N besar. Lanjut ke soal nomor 2. Tentukan nilai dari, ada 2 soal. Beranak ternyata. A. 1 cm berapa meter dan B. 1 kg berapa miligram. Kita ingat tangga satuan panjang ini yang diminta dari cm ke meter. Katanya kalau turun 1 tingkat dikali 10, kalau naik 1 tingkat dibagi 10. Dari cm ke meter ini naik 2 tingkat. Naik 2 tingkat artinya dibagi 100. Jadi 1 cm sama dengan 1 dibagi 100 meter, yang itu artinya adalah 1 dikali 10 pangkat min 2 meter, atau 0,01 meter berarti ya. Terus yang B, 1 kg berapa miligram? Kita ingat-ingat juga tangga satuan dari massa yang diminta dari kilogram ke miligram. Ini dia turun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Turun 6 artinya dikali 10 pangkat 6. Sehingga 1 kg sama dengan 1 dikali 10 pangkat 6 mg, atau sama saja dengan 1 juta miligram. Baik, lanjut ke nomor 3. Sebutkan 5 contoh yang termasuk ke dalam besaran turunan beserta satuannya. Nah, apa sih besaran turunan? Kita ulas sedikit. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi komponen-komponen atau komposisinya ya besaran pokok gitu. Terdiri dari beberapa besaran pokok gitu, diturunkan dari beberapa besaran pokok.
Langsung saja kita lihat di tabel, contohnya ada 5, karena yang diminta di soal cuma 5 ya, jadi 5 aja, jangan banyak-banyak. Sebenarnya ada banyak ya besaran turunan itu. Yang pertama ada luas. Lambang besarannya A, satuannya M kuadrat. Dari mana M kuadrat? Ya karena rumus dari luas itu panjang kali panjang, atau panjang kali lebar, atau sisi kali sisi. Ini turunan dari panjang gitu. Artinya satuannya adalah meter dikali meter. Meter kali meter sama dengan meter kuadrat. Yang kedua ada volume, lambang besarannya V besar, satuannya M pangkat 3. Karena rumus volume adalah panjang kali panjang kali panjang. Meter kali meter kali meter sama saja dengan meter pangkat 3. Yang ketiga ada kecepatan. Nah, kecepatan ini turunan dari kalau kita lihatnya ke besaran pokok berarti panjang dibagi waktu. Sebenarnya kecepatan ini artinya perpindahan dalam setiap waktunya gitu, perpindahan dibagi waktu. Perpindahan satuannya meter dibagi satuan waktu adalah S, jadi satuan dari kecepatan adalah meter per sekon. Yang keempat percepatan. Percepatan lambang besarannya A kecil, percepatan dirumuskan dengan kecepatan dibagi waktu. Maka satuan dari percepatan adalah meter dibagi S kuadrat. Yang kelima ada massa jenis, lambang besarannya rho, satuannya kilogram per meter kubik. Massa jenis ini diturunkan dari massa dibagi volume. Satuan massa kilogram, satuan volume meter kubik. Jadi satuan dari massa jenis adalah kilogram per meter kubik. Lanjut ke nomor 4. Tuliskan dimensi dari besaran turunan di bawah ini. Yang A, massa jenis, yang B, gaya. Yang massa jenis tadi sudah disinggung di nomor 3, tapi nggak apa-apa, kita coba uraikan. Massa jenis, rumusnya massa dibagi volume, satuan dari massa adalah kilogram, satuan dari volume adalah M pangkat 3. Dimensi dari massa M, dimensi dari volume adalah L pangkat 3. L pangkat 3 dari mana? Ya, dari turunan volume itu diturunkan dari panjang kan, dimensi panjang itu kan L. Karena volume satuannya M pangkat 3, sehingga dimensinya pun menjadi pangkat 3 juga, L pangkat 3. Maka dimensinya menjadi M dikali L pangkat min 3. Kok bisa menjadi pangkat min 3? Ya karena posisi L ini, L pangkat 3 tadinya kan di bawah ya, dibagi L pangkat 3. Karena dia naik ke atas, maka pangkatnya berubah menjadi pangkat negatif. Sehingga dimensi dari massa jenis adalah M dikali L pangkat min 3. Yang B, gaya. Gaya simbolnya F, rumusnya adalah massa dikali percepatan. Satuan dari massa kilogram, satuan dari percepatan M per S kuadrat. Dimensi dari massa adalah M, dimensi dari percepatan yakni L dibagi T pangkat 2. Sama dengan M dikali L T pangkat min 2, sama saja. Karena posisi ini pangkatnya menjadi negatif karena T-nya naik ke atas kan. Sehingga dimensi dari gaya adalah M dikali L kali T pangkat min 2. Nomor 5, buktikan bahwa besaran turunan usaha setara dengan energi kinetik. Untuk mengetahui apakah kedua besaran itu setara atau tidak, kita harus cek dimensinya. Jika dimensinya sama, maka kedua besaran tersebut setara. Kita coba uraikan yang dimensi dari usaha. Usaha dirumuskan dengan gaya dikali perpindahan. Gayanya sendiri dirumuskan dengan massa dikali percepatan, sehingga usaha rumusnya menjadi massa dikali percepatan dikali perpindahan. Massa satuannya kilogram, percepatan satuannya M per S kuadrat, satuan dari perpindahan meter. Kalau kita turunkan lagi ke bawah menjadi kilogram, meter dikali meter menjadi meter kuadrat per sekon kuadrat. Dimensinya, dimensi dari massa M dikali dimensi dari ini kan satuan dari perpindahan ya. Maka dimensinya L, karena ini pangkat 2 ya ikuti saja. Jadi L pangkat 2 dibagi ini satuan dari waktu itu dimensinya T, T pangkat 2. Maka sama dengan M dikali L pangkat 2 dikali T pangkat min 2. Karena sama seperti yang sebelumnya, ini tadinya dia di bawah posisinya karena dibagi, kemudian naik ke atas menjadi pengali, maka pangkatnya menjadi negatif.
Kita cek juga dimensi dari energi kinetik. Energi kinetik rumusnya setengah kali M dikali V kuadrat. Setengah ini dia tidak berdimensi, maka bisa kita abaikan saja, kita fokus turunkan yang dua besaran ini. Massa satuannya kilogram, kecepatan satuannya M per S. Karena dia rumusnya kuadrat, maka kita kuadratkan juga satuannya. Turunkan ke bawah kilogram, M dikuadratkan menjadi M kuadrat, S dikuadratkan menjadi S kuadrat. Dimensinya, dimensi dari massa adalah M, dimensi dari perpindahan adalah L, karena ini kuadrat menjadi L kuadrat, dibagi dimensi dari waktu T, T kuadrat. Sehingga dimensi dari energi kinetik sama dengan M dikali L kuadrat dikali T pangkat min 2. Nah, ternyata kedua dimensi dari besaran ini sama, maka jawabannya setara gitu ya. Benar bahwa setara, bahwa usaha dan energi ini setara. Yang nomor 6, berapakah massa jenis benda A jika massa benda tersebut 5 juta gram dan volumenya 0,005 dam kubik? Benda apakah benda A yang dimaksud tersebut? Nah, ini enak, di dalam soal sudah ada satuannya ya, sudah dibocorkan satuannya kilogram per meter kubik. Artinya massa dibagi meter kubik. Massa jenis adalah massa dibagi volume. Tapi perlu kita ingat bahwa untuk menyelesaikan persoalan fisika itu satuannya harus kita rubah dulu, harus kita konversi dulu ke sistem atau standar satuan internasional. Nah, kalau kita lihat di soal ini satuannya belum sesuai dengan satuan internasional, maka kita rubah dulu. Kita rubah dulu yang massanya dari gram kita rubah ke kilogram. Dari gram ke kilogram naik 1, 2, 3. Naik 3 tingkat. Naik 3 tingkat artinya dibagi 1000 atau dibagi 10 pangkat 3 gitu. 5 juta boleh kita tuliskan menjadi 5 dikali 10 pangkat 6 dibagi 1000. 1000 boleh kita tulis 10 pangkat 3 sehingga 5 dikali 10 pangkat 3. Dari mana kok bisa 10 pangkat 3? Sesuai dengan aturan matematika, kalau bilangannya sama maka pangkatnya tinggal dikurangi saja kalau dibagi ya. 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 3 menjadi 10 pangkat 6 dikurangi 3. 6 dikurangi 3 kan 3. Sehingga 5 juta gram sama saja dengan 5 dikali 10 pangkat 3 kilogram. 5 kali 10 pangkat 3 adalah 5000. Jadi 5 juta gram sama dengan 5000 kilogram. Simpan dulu. Kita konversi juga yang volumenya. Dari dam pangkat 3 ke meter pangkat 3. Dam pangkat 3 ke meter pangkat 3 turun 1 tingkat, yang artinya dikali 1000. 0,005 dam pangkat 3 boleh kita tuliskan menjadi 5 kali 10 pangkat min 3. Karena dia turun 1 tingkat, maka dikali 1000. Kali 1000 adalah 10 pangkat 3. Sehingga menjadi 5 dikali 10 pangkat 0. Dari mana 10 pangkat 0? Karena bilangannya sama-sama 10 dan di sini dikalikan, aturan matematika kalau dikalikan dan bilangannya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Min 3 ditambah 3 adalah 0. Bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0, hasilnya 1. Maka 5 dikali 1 sama dengan 5. Sehingga massa jenisnya, massa dibagi volume, massanya 5000, volumenya 5. 5000 dibagi 5 sama dengan 1000 kg per meter kubik. Benda apakah itu yang memiliki massa jenis 1000 kg per meter kubik? Adalah air. Betul, air memiliki massa jenis 1000 kg per meter kubik. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai contoh soal sederhana dari konsep besaran, satuan, dan dimensi. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekeliruan, kesalahan, dan kekurangan. Jika ada kritik, saran, maupun koreksi, mangga boleh disampaikan. Sampai bertemu di kesempatan yang lain. Akhirul kalam, wal'afu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.